Shalom. Matahari, ulurkan tangannya, berdoa bagi saya supaya firman yang dibawa akan memberi kita kekuatan menjadi kita manusia baru. Ya, pray for me. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari yang indah yang kami panggil masih siang hari dan dapat bekerja. Urapi firman-Mu dan biarlah firman-Mu tidak akan kembali kepada Engkau dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang sudah rancang dalam kehidupan kami. Urapi setiap pendengar, bukalah pintu hati kami mengerti apakah itu iman kepada Yesus dan firman sudah cukup ataupun ada tambahan. Terima kasih Tuhan kepada mereka yang letih lesu, lemah sakit, Engkau kuat dan sembuh. Dan kepada yang mengantuk Tuhan, Engkau beri mereka kesegaran. Kami serahkan kebaktian ini, pemberitaan firman ini dalam tangan-Mu, dan urapilah hamba-Mu sekali lagi. Terima kasih dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Kemudian bagi Tuhan, sila duduk. Terima kasih atas idaran. Saya khotbah lebih kurang 1 bulan 1 kali. Sebarlah kepada kita yang tidak berpasukan dengar sepiak khotbah, tetapi semuanya Alkitabiah. Saya akan coba ya. Mana tahu ada di antara kita yang ayah bosan. Sudahlah kalau Agustin itu saja. Mana tahu lah ya. Tapi setiap hari kita punya topik memang berlainan. Jadi tema hari ini ialah diselamatkan. Apa arti diselamatkan? Pergi surga lah, layak masuk surga. Hanya dengan iman, hanya dengan percaya. Yesus itu Tuhan, Yesus dan firman-Nya. Ataupun percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. 3 di dalam 1, 1 di dalam 3. Amin, amin. Dan percaya bahwa hari ini, ya kita lihat dalam pembacaan yang Injil, Yesus telah bangkit. Dan memperkenalkan dirinya ataupun segala lukanya kepada Thomas. Kau ambillah penyapu, dia bilang kasih taruh. Kalau jari kau tidak cukup, ambil penyapu punya tangkai taruh sini, dia bilang si Yesus. Untuk membuktikan bahwa dia hidup. Amin, amin. Dia bangkit dari kematian, suatu kemenangan. Dan yang tidak ada tandingan kepada nabi-nabi lain dan Tuhan yang lain. Jadi tema hari ini diselamatkan hanya dengan iman. Dipetik daripada Roma pasal yang ketiga 27 sampai 31 ya. Sebelum itu saudara, tentang iman, dalam dunia ini banyak agama, sedikit ya perbandingan. Kalau kita itu Hindu, kalau kita sudah mati mungkin kita jadi karabau kah, jadi ular kah dan sebagainya. Orang lain berkata agama lain, kalau kita banyak perbuatan baik, banyak memberi sedekah, 10 kali berdoa 1 hari, kau berpuasa selalu, dan juga mesti pergi pilgrimage, pasti ada keselamatan. Artinya perbuatan baiklah ya. Tetapi Yesus dan Kristen ada lain sedikit. Jadi petikan yang minggu lalu menguraikan suatu elemen penting dalam ringkasan teologi agung tentang iman sebagai satu-satunya cara membenarkan, ya, apa arti membenarkan? Layak masuk dalam kerajaan surga, ataupun membolehkan kita layak masuk dalam kerajaan surga, karena nama kita kelak akan tertulis dalam kitab kehidupan, ya. Dan kita layak bila Tuhan datang yang kedua kali, kita juga akan diangkat bersama, hidup ataupun sudah 6 kaki. Jadi hari ini tajuknya ialah hanya dengan hukum iman. Can you show the verse 27 ya? Ya, very quickly ya. Ayat 27 ya. Adalah pernyataan awal Rasul Paulus. Oke. Minta maaf, sini besar sedikit. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Katakan iman. Sini iman. Katakan iman. Memang Indonesia ada banyak iman. Iman Santoso lah. Dia banyak itu. Ya, dia punya nama iman. Tapi kita tidak ada nama iman pun mesti ada iman ya. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan, diluluskan, dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum-hukum Taurat, ya.
Itu satu statement lah. Jadi Paulus menggerakkan hujahnya dengan suatu soalan. Jadi di manakah letaknya kemegahan? Ini bukan perkara kecil yang Paulus bincang. Ramai orang berusaha kerja keras mendapatkan perkenanan, approval daripada atas. Amin. Ada seorang kaya, dia baru terima Yesus. Tapi bukan senang untuk kikis-kikis yang kicik-kicik punya dosa, tabiat. Saya bilang kata itu di sana English tadi. Salah satu bukti kita sudah menjadi Kristen yang sejati ialah kita punya uang. Jangan antar pergi 4 ekor 10 ekor lagi. Amin amin. Ataupun macong antar vini gereja yang lain. Amin amin. Walau sedikit, yang penting ada. Lagi banyak ya diberkati lah. Banyak menabur. Jadi ada perubahan ya. Dan saya bilang minum banyak kopi sedikit, yang aromatik kasih kurang lah ya. Ya, antara lain. Nah, dan yang paling pentingnya ini buanglah. Pakai vape kah ini bunuh sendirilah. Rokok, ben vape ya. Kalau boleh, kalau ada di sana sini bertobatlah ya. Bertobat. Jadi manusia coba menjadi cukup baik. Ya, kebanyakan jiwa kita Kristen, walaupun dulu kita kafir, kita mau cukup baik. Dan bila kita sudah menjadi Kristen, kita mau berdoa lebih bersungguh-sungguh. Mungkin banyak puasa, banyak pelayanan. Kita coba berkelakuan lebih baik. Berharap mungkin kali ini kita diterima oleh Tuhan. Tetapi Paulus mengatakan ini semuanya gagal. Belum cukup. Bagus tapi belum cukup. Ya. Kemudian kita belajar daripada khotbah Paskah Ahad lalu. Di mana kita dibenarkan di hadapan Tuhan karena iman kita kepada Yesus. Just by faith. Jadi mari kita membincang intipati Injil pada hari ini. Bagaimanakah seorang berdosa? Ingat, semua kita ini orang yang berdosa, tidak ada yang kudus ataupun sempurna. Bagaimana orang berdosa dibenarkan di hadapan Tuhan? Apakah hanya melalui iman ataupun ada tambahan? Ya, inilah yang kita bincang hari ini. Jadi ayat 27, iman membungkam semua kebanggaan ataupun iman silence semua ketinggian hati, kecongkakan ataupun kesombongan. Dia kasih diam. Diamlah kau, lebih kurang begitu. Shut up lah, lebih kurang begitu ya. Paulus menggantikan semua usaha kita dengan satu soalan yang ampuh dalam Roma 3:27. Jadi di manakah kebanggaan? Maksudnya tidak payah bangga. Tuhan yang melakukan. Amin. Dalam arti kata lain, jika sesiapa yang akan berdiri di depan Tuhan, siapakah yang akan dapat bermegah di depan Tuhan? Siapakah yang dapat mengantar dia punya resume, dia punya latar belakang, dia punya apa itu? Resume pribadi. Siapakah yang berani berkata, Tuhan, ya, thank you Tuhan, sama-sama Tuhan welcome. Saya berjaya melakukannya secara sendiri kekuatan saya. Remember, not by might, not by my strength, but by you, the Holy Spirit. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kegagahan, keperkasaan, tetapi oleh Roh Tuhan. Amin. Ataupun patutkah kita memberitahu kepada Tuhan, saya melayani buat Tuhan, mesti saya selamat. Aku melakukan banyak pelayanan dan mukjizat buat Tuhan. Saya diurapi buat Tuhan. Seperti orang Farisi, saya lebih pandai daripada orang pemungut cukai, lebih pintar, lebih diurapi. Banyak kali puasa, banyak pemberian kepada gereja. Nah, sebegitulah. Mungkin dia berkata, saya banyak usir, saya banyak ikat syaitan. Dan saya kurung mereka dalam doaku. Mereka masih menangis, teriak-teriak mau dilepaskan. Karena urapannya sangat hebat.
Can we claim? Bolehkah kita mengatakan itu? Supaya Tuhan bilang, oh good boy. Is that enough? Apakah itu cukup? Memadai? Oh, ataupun kita boleh mengatakan, banyak orang ramai saya pimpin, Mbak. Ini Sin Michael, aku yang Injil ini. English Beam Chinese. Oh, ya begitu. Wah, boleh tanah kalau satu orang menginjil ya. Tapi itu tidak salah, memang baik. Dan Tuhan, aku ini pemimpin baik pada dalam gereja. Kau tengoklah, saya punya rambut pun memutih sampai lasak sudah, umpamanya begitu. Ada puji diri sikit lah ya. Tapi Paulus mengatakan, ia dikecualikan, ia tidak diambil kira. Tutup, kunci, tidak ruang untuk keangkuhan ataupun angkat, bakul, orang lain ke sendiri. Sendiri ya. Maksudnya tiada ruang untuk mengucapkan tanya kepada diri saya sendiri. Atau memuji diri saya sendiri. Semua untuk Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun manusia yang boleh menuntut penghargaan atas keselamatannya. Sebab semuanya adalah karya pekerjaan juru selamat kita. Amin, amin. Tapi kalau saya dukun, kau mesti kasih saya itu pikaras-pikaras, saya punya dukunnya pergi kerjakanlah ya. Kalau saya terpikung, hari-hari saya mesti kasih dia pergi hidung dengan itu justik. Kalau dia terhidup, nak pergi lagi kerjalah. Ya begitu bang, cari duit ke apalah. Tapi bukan keselamatan. Semuanya keselamatan kita adalah semata-mata rahmat daripada Tuhan. Amin. Only by the grace of God. Kebaikan Tuhan memberi kita keselamatan abadi secara gratis. Kata Malaysia, percuma. Amin, amin. It's free, but it's not cheap. Dia percuma tetapi bukannya senang punya. You remember? Yesus mati di atas kayu salib. Ya, diseksa, dituduh. Paling teruk diludak muka. Ya kasih duri, paku-paku, tumbak. Kata Paulus suatu masa, dalam engkau mempertahankan kekudusanmu ataupun melawan pencobaan ataupun iblis, kau belum sampai kepada tahap kau diikat. Kau dikasih duri, dipukul 39 kali dengan ada besi cangkul di ujung. Belum pernah. Adalah penderitaan. Kebanyakan itu mulut lah. Dulu waktu kita kafir begaduh sampai tumbuk. Tapi sekarang tumbuk pakai mulut dan otak. Sudah sampai mati tidak mau mengampuni, dia bilang. Wow. Sudah ingat tadi bacaan. Jika kau mengampuni kesalahan orang lain, Bapa Surgawi juga mengampuni. Tapi jikalau kita bilang dia masih ada dosa, dosanya tetap ada. Tapi dosamu juga tidak diampuni. Jadi ingat-ingat ya, rendah diri kita. Kita harus merendahkan diri di depan Tuhan. Ingat firman Allah bilang, kalaupun marah, jangan tunggu sampai padam matahari, terbenam matahari sebelum kau mengampuni. Kalau tidak algojo menyiksa kita. Mengapa? Karena keselamatan kita bukanlah sesuatu yang kita capai. Kita nikmati dengan usaha kita sendiri. Ia adalah sesuatu yang kita terima. Kita menerimanya dengan iman. Hanya dengan iman. Amin, amin. Itulah Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan manusia di bumi. Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya setiap manusia yang percaya tidak akan binasa, melainkan beruli hidup yang kekal. So just by faith alone. John Wimber bilang, just believe. Artinya tidak lagi campuran lain. Ya. Garam sudah cukup, tidak payah ajinomoto, tidak payah itu cukup rasa dan sebagainya. Kalau masaklah, garam sudah cukup, umpamanya begitu. Just believe, percaya saja. Betul tak? Tapi orang tidak setuju. Apa ini John Wimber kata orang lain? Tak cukup nih orang. Jadi ini kita bincang ya. Yesus telah melakukan penebusan di kayu salib, di Kalvari.
Dan sebenarnya semua dosa kita sudah diampuni. Hutang dosa kita sudah lunas dibayar. Waktu kafir dulu kita potong kepala, potong babi, potong ayam. Kasihlah itu darah-darah sana sini. Si bemberayan lah, perahu lah, orang sakit, rumah lah, ladang lah. Ya, kasih makan itu antuk. Ya, supaya tidak gigit. No? Tapi Tuhan membayar dengan darah, dengan nyawanya sendiri. Amin, amin. Amin. Kita diselamatkan hanya dengan rahmatnya. Bukan dengan perbuatan baik ataupun menjadi orang yang baik. Keselamatan itulah seperti yang saya katakan tadi, percuma. Hanya percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan itu yang diberikan kepada kita dari atas. All good things in every blessing come from above. Amin. Semua yang baik dan sempurna. Berkat datang daripada surga. Ada juga daripada bumi, tapi itu kita bergerak, kita tanam baru hasil. Paulus mengatakan bahwa bermegah dikecualikan oleh hukum iman. Iman secara semula jadinya memalingkan pandangan kita kepada diri kita sendiri. Ya, memalingkan pandangan kita daripada diri sendiri, tetapi mesti sebenarnya harus menuju kepada Yesus. Iman itu has to be focused upon Jesus, ya. Terus fokus kepada Yesus, bukan kepada diri kita. Ya. Yang macam tadi minta puji itu. Jadi jika keselamatan datang melalui usaha kita, umpamanya lah moral kita atau pelaksanaan agama kita, maka kita akan mempunyai setiap sebab untuk bermegah sampai surga. Macam saya katakan tadi, saya diurapi. Saya berkhotbah, saya bernubuat. Ingat Yesus bilang, I still do not know you. Sampai saya tidak mengenal engkau. Pergi, inyalah semua pelaku kejahatan. Mungkin tidak cukup, ya. Mungkin tidak cukup bertobat, ya. Mungkin belum cukup mengampuni dan sebagainya. Tetapi iman tidak memberi kita ruang untuk bermegah. Karena iman mengakui ketidakberdayaan kita. Kita tidak sanggup dan membesarkan, tetapi dia harus membesarkan ataupun menyatakan rahmat kasih Tuhan kepada kita. Because of our sin, we need the grace of God. Amin, amin. Kita berdosa dan kita perlu pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Kecuali kita bilang, aku ini orang baik, bang. Walaupun tidak berapa pergi gereja, aku orang baik, bang. Tapi ingat, Yohanes yang pertama 8, kita adalah pembohong kalau kita mengatakan kita ini orang baik dan tidak berdosa. Semua kita sudah jatuh dalam dosa. Roma 3:23. Jadi kita tidak menyumbang apa-apa pada keselamatan kita. Kecuali karena dosa kita yang memerlukan kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, pengorbanan Yesus. Jadi iman hanyalah seperti tangan kosong yang menerima karunia daripada Tuhan, pemberian daripada Tuhan. Saya katakan di English tadi, kebanyakan orang pergi hari raya pergi tahun baru Cina, jarang juga kita sikut-sikut itu pemberian kasih sama orang yang host ataupun orang tuan rumah. Kebanyakan kita dengan tangan kosong, kalau ada angpau terimalah ya, envelope kah, makanan kah. Ya. Dan jarang sekali kita pergi rumah orang, kenyang sudah aku ini. Padahal bisa memang rumah perut kosong mah. Jadi demikian kita datang kepada Tuhan dengan tangan yang kosong, kecuali mesti ada iman. Amin, amin. Sebab Kristus telah melakukan segala-galanya untuk kita di kayu salib 2000 tahun yang lalu. 2000 years ago. Ingat, dia ditangkap, dituduh secara palsu, dipukul, dihina, disalib sehingga dia mati. Dia dikebumikan, tetapi bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga selepas 40 hari. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Berarti kubur dan maut, bahkan iblis tidak dapat menahannya di kuburan. Dan tetap sampai sekarang kuburan Yesus kosong. Amin. Dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Dan dia akan datang tidak lama lagi. Sudah banyak tanda.
Kemarin Iran sama Amerika ada perbincangan rundingan di Pakistan. Tidak ada kesudahan. Kami sudah menang kata Iran, apa kami mau? Kami kunci itu Hormuz. Kami yang berkuasa dia kata. Dia punya belakang tuh Rusia dan China. Tapi sebenarnya negaranya sudah hancur. Belum lagi akut kalah. Jadi sekarang ini 2 minggu gencatan senjata. Betul gencatan senjata berhenti timbaklah. Dalam 2 minggu itu Donald Trump angkat lagi berpuluh-puluh kapal. Artinya ada round kedua lagi nih. Ini yang tidak kinyau. Kita berdoa aman lah. Supaya kita boleh menginjil. Tapi mana ada aman ini? Belum lagi nih aman ini. Aman ada nama, iman ada nama tapi berwujud sepenuhnya. Amin, amin. Yang kedua, pembenaran adalah melalui iman, bukan perbuatan. Ayat 28. Ayat 28. Verse 28. Yes, very fast. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Not just obedience to the law given to Moses. Jadi Paulus meneruskan dengan salah satu pernyataan paling jelas dalam seluruh perjanjian baru. Seseorang dibenarkan, seseorang diluluskan, seseorang diterima oleh Tuhan oleh iman. Yang terpisah ataupun luar daripada keperluan hukum Taurat. Meaning to say, ini hukum Taurat sebelum Yesus ada. Selepas Yesus ada, hukum Taurat penting, tapi Yesus bilang, you percaya saja dulu. Ya, when you believe in me, you can obey all the law, all the commandment, semua yang Tuhan tertulis, perintah-perintah dan hukum-hukum Allah. Jadi pendekatan kita punya keselamatan bukan perbuatan, not good deeds, bukan dengan usaha yang lebih keras kita tidak boleh bermegah, berapapun pelayanan kita berapi-api, tetapi terus bekerja. Bukan dengan cukup taat ataupun melakukan dengan cukup baik. Mengapa? Karena perbuatan kita tidak sempurna. Tidak cukup. Tuhan yang sempurna. Yang memerlukan kebenaran yang betul. Yang sempurna. Ingat, Tuhan bilang, kuduslah kamu. Sebab aku adalah Allah yang kudus. Tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun melihat Allah di surga. Matius 5:8. Diberkatilah mereka. Beruntunglah mereka yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat surga. Amin, melihat kerajaan Allah. So, holiness, iman, kekudusan juga sangat penting. Amin, amin. Iman menyelamatkan karena iman menerima kebenaran Kristus yang sempurna. Lihatlah Abraham, satu contoh. Dia dikira benar, dijadikan benar. Dia dilulus sebagai orang yang benar. Karena percaya, ada iman kepada Tuhan. Kalau kita pergi kepada bab yang 4 dalam Roma. Paulus mengetengahkan Abraham sebagai contoh, sebagai model pembenaran melalui iman. Yang menunjukkan bahwa dia dianggap benar. Dia dikira, dihitung benar. Right before God sebelum pun disunat. Pertama. Yang kedua, dia dianggap benar sebelum pun Tuhan memberi hukum kepada Musa. Di Gunung Sinai. Amin. Ingat Abraham dulu baru Musa, betul tak? Dan dianggap benar karena dia mempercayai janji Tuhan. Ini si Abraham. Bukan karena dia melakukan perbuatan keagamaan. 5 kali, 10 kali doa 1 malam dan sebagainya. Tidak. Bukan ritual, tetapi iman. Inilah asas keseluruhan hujah Paulus bahwa kita juga dibenarkan, dilulus, ya, dilayak oleh iman kepada Kristus. Tapi mungkin ada tertanya, ada yang mempersoal. Jadi jika kita dibenarkan hanya oleh iman, apakah perbuatan itu tak penting? Yakobus menjawab, ya. Pasal Yakobus pasal yang kedua ayat 17. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Wah. Jadi artinya iman ada lagi satu, perbuatan. Amin, amin. Good deeds, good works. Termasuklah buah-buah roh. Adakah Paulus dan Yakobus bercanggah antara satu sama lain? Tidak, sama sekali tidak. Paulus sedang membincang akar keselamatan.
Bagaimana seseorang dibenarkan di hadapan Allah hanya oleh iman. Amin. Hanya karena percaya. Sementara Yakobus sedang membincangkan buah keselamatan. Bagaimana iman yang tulus menunjukkan dirinya melalui tindakan yang taat dan setia, menjadi pendengar dan pelaku firman Allah. Jadi Paulus mengetengahkan Abraham sebagai contoh utama. Roma 4 pasal yang ketiga menyatakan Abraham percaya kepada Tuhan dan itu diperhitung kepadanya sebagai kebenaran, sebagai kelulusan, sebagai kelayakan. Amin amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Jangan tidur. Kasih tahu kiri kanan jangan tidur. Saya tahu di jam 1. Jam 12 lebih. Jadi kedudukan yang sebenar di hadapan Tuhan datang melalui iman. Inilah Abraham dalam janji Tuhan. Tetapi iman itu tidak kekal pasif ataupun bukan hanya iman itu duduk saja sampai itu lalat keliling dia. Iman itu harus aktif. Amin amin. Melayani. Perbuat yang baik juga. Jadi bermula dengan iman bercabang kepada perbuatan baik. Ya. Artinya iman juga penting dan tindakan juga penting. Amin amin. Coba muda-mudi yang tadi kecil-kecil. Diam-diam saja. Main-main saja keliling gereja. Tidak ada tindakan. Coba tadi yang ada talent. Sama yang sini yang rock tadi itu. Tidak gunakan suara talenta. Tidak ada tindakan. Wala. Tapi karena orang mereka iman masuk gereja dan bertindak ataupun melayani. Amin amin. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak berdoa di rumah. Jangan lagi ada peperangan di Malaysia. Jangan ada penindasan. Amin amin. Ya. Sekarang untuk pengetahuan kamu, perangkaan kerajaan mualaf di Sabah banyak sekali. Waktu mualaf orang Kristen jadi karena pedung setengah inci. Dalam mereka punya kajian yang paling banyak di Metunggong, sebelah Kudat dan Tenem. Sebab tahun lalu, ini kita sejaya jangan. Tahun lalu mereka antar daripada Semenanjung 600 dakwah. Bawa oleh-oleh. Ya. Itu Yesus tidak benar, kami yang benar. Ingat, dalam penderitaan pertama berlaku ialah nabi palsu, pengajar palsu, Yesus palsu, agama palsu. Supaya kau keluar daripada kerajaan Allah dan berenang di lautan api. Itu tujuan iblis. Betul tak? Kalau tak percaya baca Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang 3M. Membunuh, membinasa, mencuri. Yesus bilang aku datang memberi kamu berkat dan nyawa. Kehidupan yang kekal. Amin, amin. Saudara, iman itu harus hidup. Ia matang menjadi ketaatan. Yang paling ketara apabila dia sanggup mempersembahkan Ishak. Ya. Tuhan bilang, tangkap Ishak jadi korban. Dia mau tes Pak itu ya. So Ishak sudah kan nekat. Tinggal begini si Abraham. Tapi dia bilang, kadapo. Dia bilang, jangan dulu. Dia bilang, di usia di atas ada domba tersangkut. Amin, amin. Berarti Tuhan last minute. Dia uji kita. Dia uji Abraham. Namun dia sudah beriman. Belum dia tindak, tapi iman sudah ikut arahan Tuhan. Itu menjadi ukuran bahwa dia dibenarkan. Perbuatannya yang begini bukan membenarkan, tapi dia karena imannya ikut perintah Tuhan. Itu yang membuat dia layak di hadapan Tuhan. Jadi oleh perbuatan yang tidak menghasilkan keselamatan, tetapi ia mendedahkannya. Jadi perbuatan sendiri belum lagi keselamatan tanpa iman, tetapi dia reveal, dia mendedahkan bahwa iman dan perbuatan itu sangat penting untuk keselamatan. Jadi iman yang tidak menghasilkan perubahan, ya, tidak ada revival pribadi. Jika tidak ada ketaatan, tidak ada transformasi dalam hidup, itu bukan iman yang menyelamatkan sama sekali, tetapi mati. Meaning to say, Christian, tetapi buahnya pahit-pahit lah. Mungkin kasihnya, tidak tahu berapa persen. Kasih, damai, sukacita, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ketaatan, kelemah lembutan, seperti begitu.
mungkin perlu diperbaiki ya. Semua kita. Jadi oleh itu Paulus dan Yakobus berdiri dengan harmoni. Kita diselamatkan melalui iman, tetapi iman itu tidak menyelamatkan secara sendiri. Dia perlu juga ketaatan, dia perlu juga tindakan. Amin. Jadi iman sejati senantiasa membawa kepada kehidupan yang diubah, berubah, sudah taat seperti Abraham dan kehidupannya. Maksudnya satu jalan, satu Tuhan kita sembah, satu keselamatan untuk semua. Ayat 29-30 tadi ya. Jadi kalau kita pergi kepada poin yang ketiga, kita satu Tuhan, satu keselamatan untuk semua. Paulus meluaskan pandangannya. Jika keselamatan hanya untuk melalui iman, apakah itu untuk orang Yahudi saja? Apakah itu untuk orang bukan Yahudi juga? Ya. Jadi jawabannya ialah Tuhan adalah bagi orang Yahudi dan bukan Yahudi ya. Semua diselamatkan dengan cara yang sama, yaitu melalui iman. Karena tidak ada dua pintu keselamatan, hanya satu Injil, satu Tuhan, satu jalan, satu pintu. Jesus said, I'm the way, I'm the door. Amen. Jadi hukum Musa yaitu Taurat tidak lagi boleh berdiri sebagai timbuk pemisah di antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Kata Efesus 2:11-22. Tuhan membenarkan kedua-dua orang bersunat Yahudi dan orang yang tidak bersunat bukan orang Yahudi seperti kita. Jadi semua orang datang dengan cara yang sama. Dan rahmat Tuhan, kasih karunia-Nya melalui iman dalam Kristus saja kita diselamatkan. Yang keempat dan terakhir, iman menegakkan hukum, bukan membatalkan hukum. Ayat 31. Ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkan itu iman karena ada perbuatan. Ataupun iman karena perbuatan. Ya, saudara, Paulus punya penolakan terang-terangan terhadap hukum sebagai peranan dalam pembenaran tidak bermakna dia itu coba membatalkan hukum. Paulus tidak pernah mengatakan dan tidak bermaksud bahwa iman sajalah itu hukum, apa itu perbuatan baik, buanglah di sampah. Tidak jawab begitu ya. Sebaliknya Paulus menegaskan kita menegakkan hukum, kita menguatkan hukum, kita establish, we strengthen the hukum, the law, the 10 hukum. Paulus boleh bermaksud bahwa doktrin pembenaran melalui iman adalah sepenuhnya selaras dan ajaran hukum. So yes, doktrin pembenaran melalui iman itu memang dalam hukum juga, ya itu kehendak Tuhan. Ataupun dia mau kita fokus untuk mengajar bahwa iman itu sendiri menyediakan pemenuhan pelaksanaan sepenuhnya tuntutannya, yaitu ya keperluan hukum yang benar dipenuhi dengan roh, orang yang dipenuhi dengan roh, ya ada perubahan hidupnya, dia ada change. Seperti ini dikatakan dalam Paulus dalam sebelum ini dalam Roma pasal 8 ayat 4, keperluan hukum yang benar dipenuhi sepenuhnya dengan dalam orang percaya yang dipenuhkan roh. Jadi persoalannya ada orang bertanya, jika kita diselamatkan oleh iman, adakah ini menjadikan hukum itu tidak berguna? Jawaban Paulus, tidak sekali-kali. Itu hukum juga berguna. Itu tindakan juga berguna. Kesetiaan sangat berguna. Jadi iman menghasilkan taatan bukan sebagai cara untuk mendapat perkenan Tuhan, tetapi sebagai sebuah kesyukuran ya. Jadi iman, ketaatan dan keselamatan lah kalau kita sudah taat. Rahmat tidak membuat kita cuai, yang membuat kita rela dan bersyukur. Ya, sekali lagi Yakobus mengembangkan Paulus, iman yang hidup menghasilkan tindakan. Jadi artinya ada end of the day, iman membuahkan tindakan yang baik. Jadi Nabi Abraham, iman Abraham adalah satu contoh yang sempurna. Dia dibenar, dia dilayak karena kepercayaannya, dibukti dalam ketaatannya, menunjukkan bahwa
iman yang sejati mengubahkan hidup seseorang seperti Abraham, ya. Namun perbuatan sendiri tidak menyelamatkan kita. Tetapi orang yang sudah diselamatkan bertindak taat. Ketaatan adalah buah, bukan akar, tetapi keselamatan, ya. Taat, jadi iman dan tindakan termasuk ketaatan adalah keselamatan. Jadi kesimpulannya ialah baguslah kita berhenti mengandalkan ke perbuatan yang kita bilang mencukupi, tidak. Jadi berlihatlah dan mengandalkanlah dalam karya Yesus yang sudah selesai. Berhenti berusaha, stop striving, mulai percaya, berikan setiap usaha untuk mendapatkan keselamatan. Apa yang telah Tuhan berikan dengan murah hati. So walk out your salvation with fear and trembling. Datanglah kepada Kristus dengan tangan kosong. Minta akan diberi, ya. Percaya akan diselamatkan. Bermegah dikecualikan. Keangkuhan ditutup. Kebergantungan pada diri sendiri buang. Tuhan telah menjadikan keselamatan itu sangat mudah bagi orang Kristen. Bukan seperti orang Sablah. Ini kau punya perbuatan baik. Ini kau punya dosa. Kalau kau punya dosa masih berat daripada perbuatan baik, masih neraka. Dia kasih diambil timbangan macam tu barisan nasional. Tapi kalau sama-sama balance, Tuhan yang tahu mana yang pergi surga, mana yang tidak. Jadi dia tidak ada kepastian, no certainty. But Christian, once you believe, bila kita percaya, sudah bertobat, mengampuni, dan penuh ruku dan setia sampai mati, surga menanti. Jadi dalam Kristus saja, iman saja dalam Kristus, dan rahmat saja kita diselamatkan. Amin, amin. Biarlah iman yang hidup itu melimpah ke dalam ketaatan. Bukan saja untuk mendapat kasih Tuhan, tetapi karena kita sudah memiliki keselamatan, buktikan keselamatan kita dengan tindakan dan buah-buah yang dituntut oleh Tuhan, ya. Dan saya berdoa Saint Michael melawat rumah orang tua, orang miskin, pilah melawat hospital, berdoa orang sakit di rumah, lawatlah, ya. Amin, amin. Dan orang yang kehilangan keluarga, pilah berdoa. Itu loh kegunaan cell group, ya. Salapesias, walaupun boleh makan, tetapi lawatlah orang yang ada keperluan. Amin, amin. Iman yang menyelamatkan tidak pernah bersendirian seperti Abraham. Oleh itu iman tanpa tindakan adalah mati, kata Yakobus. Iman mesti diikuti dengan tindakan atau buah-buah roh dan perbuatan yang baik untuk membuktikan kita adalah Kristen yang tulen. Maksudnya saudara, kalau saya boleh singkatkan, iman dan perbuatan adalah abang adik. Iman tiada buah, mati juga. Okay? Seperti suami istri, satu laki-laki tidak ada boleh bikin anak, satu wanita tidak suami tidak boleh bikin anak, betul tak? Mesti suami istri, amin, amin. Baru dapat anak 10K, 1K, 20K, dan cucu-cucu. Jadi dua mempelai melahirkan anak. Maksudnya iman dan tindakan. Iman dan tindakan menurut hukum Tuhan ada hasil keselamatan dan berkat-berkat yang melimpah. Jadi iman tanpa buah-buah, perbuatan itu tidak cukup. Di sebaliknya pekerjaan baik tetapi tidak ada iman, tidak cukup. Maksudnya banyak orang kerja keras, kaya, maju, tapi tidak ada Yesus. What does it profit if he gives the whole world in loses his own soul? Apa gunanya memiliki semua di bumi tapi jiwamu tidak selamat? So mesti balance, ya. Selamat karena ada iman. Jadi pekerjaan baik dan iman itu abang adik. Amin, amin. Mari kita berdiri. Let's pray. Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Sedikit penjelasan dalam firman bahwa iman kami memang perlu disusuli dengan tindakan serta buah-buah perbuatan yang baik. Dan hanya iman boleh menyelamatkan orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Orang yang benar, orang yang berdosa juga.
Dan Tuhan, iman itu adalah gratis ataupun keselamatan itu secara percuma. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang telah melakukan segala-galanya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan kami, biarlah kami, iman kami disempurnakan. Menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Semoga kami dan keluarga kami, suku bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa di bumi juga diangkat waktu kedatangan-Mu yang kedua kali untuk diselamatkan. Kami tahu penderitaan akan mendatang. Kami tahu peperangan, pembunuhan akan datang. Kelaparan akan datang. Agama palsu akan datang. Penganiayaan akan datang. Tetapi kepada kami yang setia akan diselamatkan. Beri kami hati yang setia, iman dan setia, dan bertindak mempertahankan iman kami agar kami juga selamat dan keturunan kami. Ini doa dan permohonan yang kami minta. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin, beri kemuliaan kepada Tuhan. Thank you.